Beralih ke informasi lainnya, Saudara Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan pemegang polis asuransi swasta membayar 10% dari klaim produk asuransi kesehatannya. Ya, aturan ini berlaku mulai 1 Januari 2026 mendatang. Nah, kenapa aturan ini diberlakukan? Dengan co-payment ini nasabah harusnya tidak terbebani ya, tapi justru menjadikan nasabah itu terlibat aktif ketika menentukan layanan kesehatan seperti apa yang akan diterima, dan juga berpotensi mengurangi risiko overtreatment nih Mbak Regina, karena kita melihat overtreatment ini menjadi salah satu penyebab peningkatan klaim asuransi kesehatan. Ada tips nggak untuk pasien gitu agar mendapatkan layanan kesehatan yang tepat, nggak kekurangan, nggak kelebihan gitu ya, sesuai kondisi dan juga yang pastinya sampai dengan harapan untuk kesembuhan dari pasien itu sendiri. Mungkin Dokter Dian dulu boleh? Oke, mungkin yang paling banyak ya terjadi ya Mbak Regina, nasabah tuh suka nggak tahu produknya apa. Jadi yang pertama tipsnya adalah nasabah harus paham produk yang dibeli. Produknya apa dan dibelinya juga sesuai dengan kebutuhan. Juga tahu sebenarnya produknya ini mengcover apa gitu, supaya nanti ketika amit-amit sakit itu sudah ada gambaran bahwa ini ini rawat jalan atau rawat inap dan limitnya berapa. Jadi tahu dulu produknya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya rawat inap, ya kan banyak rawat inap yang tidak emergency ya Mbak Regina, ada yang direncanakan gitu. Jadi kalau misalnya direncanakan, sebaiknya nasabah bicara dengan perusahaan asuransinya. Kira-kira klaim ini nih di cover atau enggak? Supaya pada saat betul-betul masuk rumah sakit, sudah ada nih bukti bahwa perusahaan asuransinya sudah menjamin dan batasnya berapa. Paling tidak kalau dua hal itu sudah terpenuhi kan sebetulnya sudah nyaman ya untuk nasabahnya. Nah, berikutnya pastinya karena ini badan pasien, badan nasabah, harusnya nasabah juga kritis ya Mbak Regina ya. Jadi kalau diberikan treatment, diagnosanya apa, oleh dokternya juga bertanya lah gitu. Untuk apa pemeriksaannya, tindakan obat ini untuk apa. Dan ketika nanti ada hasil pemeriksaannya juga bertanyalah ke dokternya kan, ini hasilnya apa untuk saya gitu ya. Dokter Wawan, ada tips dokter silakan untuk pasien. Di dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya second opinion ya. Jadi manfaatkan yang namanya second opinion itu ya, bahwa mungkin second opinion itu bisa memberikan pencerahan, itu adalah hal yang wajar. Jadi bukan merupakan sebuah tabu kalau ada second opinion. Terus yang menurut saya yang terpenting adalah karena kita berbasis bukti atau evidence based medicine ya. Jadi layanan yang diberikan kepada pasien itu bukanlah layanan yang paling mahal atau yang paling canggih, tapi yang paling sesuai untuk kebutuhan pasien. Belum tentu yang paling mahal dan yang paling canggih itu yang dibutuhkan pasien. Nah, ini yang mesti pasien pahami gitu.